Yes, I do. What's that? That is a board. Do you have a board? No, I don't. Nah, kalau kita ngomongin Chromebook ini sangat menarik karena mayoritas Chromebook yang ada di pasaran itu lebih banyak fokus ke Chromebook budget ya, dengan specs yang minimal dan material yang pas-pasan. Tetapi Acer berani mendobrak arus mainstream dengan merilis Chromebook yang punya specs kencang dengan material kuat dan premium looks buat yang cari Chromebook terbaik di tahun ini. Dan ini adalah Acer Chromebook Spin 514 terbaru. Gue Febian dari Kepoin Tekno dan subscribe kalau kalian suka ngikutin perkembangan gadget dan teknologi kayak gini. Dan Acer Chromebook Spin 514 ini memang jauh berbeda ya dengan banyak Chromebook lain di pasaran. Hal yang paling kelihatan itu dari sisi specs dan performa. Jadi Acer Chromebook Spin 514 ini menggunakan spesifikasi yang termasuk tinggi untuk ukuran Chromebook. Seperti untuk memori, dia ada opsi 8GB dan 16GB RAM. Untuk storage 128GB dan 256GB, dan untuk CPU bisa sampai di Ryzen 7 series. Nah, untuk unit yang gue review ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 5825C yang punya 8 core CPU dan 16 threads, dan ini prosesor khusus dari AMD yang memang dibuat untuk Chromebook. Terus dia juga dilengkapi 16GB LPDDR4X RAM, 256GB SSD storage yang kombinasinya ini memang jauh di atas banyak Chromebook lainnya. Nah, efeknya langsung kerasa ya di performa, dimana di Chrome OS yang memang karakternya udah ringan ini terasa sangat kencang dan responsif performanya. Dan dengan performa ini kita jadi bisa memaksimalkan fungsi Chromebook dari yang biasanya identik ya untuk aktivitas ringan kayak buat ngetik atau juga buat browsing dan yang lainnya. Ini jadi laptop yang lebih mendukung untuk aktivitas lain yang lebih berat, karena seperti yang kalian tahu Chromebook ini bisa ngejalanin aplikasi Android dan juga aplikasi Linux yang kalau di Chromebook dengan specs yang minim experience-nya itu kadang kurang bagus. Tetapi di Chromebook dengan specs yang kencang kayak gini, maka performa dan experience-nya jadi sangat mulus. Di sini kita bisa edit video dengan lebih lancar menggunakan berbagai aplikasi video editor Android dari Google Play kayak KineMaster Pro yang di Chromebook budget itu terasa berat, tetapi di sini mulus-mulus aja. Terus yang gue suka di sini juga kita bisa jalanin aplikasi Linux ya dengan sangat mulus, meskipun sebenarnya aplikasi Linux di Chromebook ini kan juga virtualisasi, tetapi performanya terasa seperti aplikasi native di Acer Chromebook Spin 514 ini. Termasuk buat multitasking, pindah antar aplikasi atau browsing dengan buka banyak sekali tab, ini semua terasa mulus ya di Chromebook ini. Jadi secara fungsional sebenarnya specs yang tinggi ini membuat Acer Chromebook Spin 514 punya fungsi yang lebih luas ya dari Chromebook rata-rata yang secara specs cukup minim, karena kita bisa memaksimalkan fitur dari Chrome OS sendiri yang bisa ngejalanin aplikasi Android dan Linux secara virtual. Jadinya dia nggak cuma bisa buat dipakai aktivitas ringan aja dan aktivitas yang basic-basic aja kayak ngetik dan browsing, tetapi juga lebih luas dari itu bisa dipakai untuk banyak keperluan lain yang lebih berat melalui aplikasi Android atau aplikasi Linux yang kita install di laptop ini, yang artinya buat pelajar atau guru atau pekerja hybrid yang jadi pengguna dari Chromebook ini bisa dapat value yang lebih tinggi dan lebih luas lagi. Terus untuk layar ini juga menarik karena Chromebook ini dilengkapi dengan layar touchscreen ya, yang multi touch dengan resolusi Full HD di ukuran 14 inch. Nah, untuk bezel di kiri kanan ini tipis banget dan di atas sedikit lebih tebal dengan adanya webcam. Begitu juga di bawah dengan adanya branding Acer ini. Tetapi overall dia bisa dapat screen to body ratio sampai 78% berkat bezel kiri kanannya yang tipis ini. Tapi yang menarik dari Chromebook ini, dia bisa kita spin ke belakang sampai jadi kayak tablet gini guys. Dan karena layarnya touchscreen, experience-nya juga jadi mirip banget sama tablet, apalagi kalau kita install aplikasi Android ya. Dan mode tabletnya ini juga langsung aktif waktu di spin gini, jadinya ya makin mirip experience-nya kayak tablet Android di mode ini. Nah, karena bisa di spin, kita juga bisa berdiriin gini ya buat nonton film atau nonton YouTube, atau dibalik gini juga bisa. Jadi sangat fleksibel untuk form factor-nya, bisa stand, tablet ataupun laptop. Dan layarnya ini udah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass, jadi nggak bikin khawatir ya kalau misalkan kita sering interaksi sama layarnya ini, nggak khawatir baret atau yang lainnya. Dan untuk desain ini juga berbeda dengan Chromebook kebanyakan karena dia menggunakan material yang sangat solid. Sasisnya dari metal, bodinya kombinasi metal di bagian atas, dan meskipun bagian dalamnya ini plastik tetapi dikasih warna sewarna body khas metal juga yang secara look jadi terlihat premium. Dan ini bahkan udah tersertifikasi ya dengan military grade standar, yang artinya dia udah tahan menghandle berbagai kondisi dan perlakuan yang cukup ekstrim. Untuk beratnya sendiri dia 1,5 kg dengan ketebalan 17,35 mm, masih sangat portable ya untuk laptop berukuran 14 inch. Untuk lubang ventilasi dia
dia ada di bagian atas dan juga ada di bagian bawah, dan sepanjang pemakaian Chromebook ini dia udah cukup baik ya dalam menghandle panas. Untuk di bawah sini ada rubbernya juga yang bikin rigid kalau dipakai di atas meja. Dan untuk speaker dia nggak ada di bawah sini, tetapi ada di samping kiri dan kanan dari keyboardnya ini. Nah, gue suka ini karena suaranya jadi lebih nyaring ya, terdengar waktu kita pakai di mode laptop. Dan untuk speakernya ini udah menggunakan DTS audio dengan volume yang terbilang kencang ya, dan untuk sampel suaranya bisa langsung aja kalian dengerin di sini. And the candles glitter like you're in a thriller. Heart goes pound, pound, pound. Ghostly figures, they can get so bitter. Sure you want to enter, you can turn back now. You don't know where I've been. What's going on inside? Where the monsters like to come alive, come alive. Do you really wanna know me? I'm really not that cozy. It's up to you, so you decide, you decide. Untuk mic ada di kiri kanan webcam, dan webcamnya ini udah dilengkapi dengan privacy switch, jadi kita bisa buka dan tutup ya lewat switch kecil yang ada di sini. Dan berikut ini sampel mic dan juga webcam dari Acer Chromebook Spin 514 ini. Oke, jadi kayak gini guys ya untuk hasil rekaman video yang gue rekam pakai webcam dan juga mic dari Acer Chromebook Spin 514. Jadi kayak gini untuk gambarnya ya, kualitas dari webcamnya, videonya bisa kalian cek di sini. Dan ini gue rekam di sengaja, gue kasih backlight di belakang yang cukup gede ya. Dan ternyata hasilnya bagus karena ternyata meskipun backlightnya di belakang cukup tinggi, tetapi di depan muka masih tetap jelas dan juga nggak noise ya, nggak gelap. Dan untuk pencahayaan juga dari depan nggak ada sebenarnya, jadi cuma pantulan dari backlight ini aja, tetapi tampilan masih tetap jelas ya. Jadi kalau kalian pakai buat keperluan online kayak misalkan meeting online atau juga keperluan-keperluan sekolah online dan yang lainnya, menurut gue udah mumpuni banget. Dan untuk kualitas audionya juga bisa kalian dengerin sendiri ya. Ini gue rekam di kamar gue yang sebenarnya ada cukup banyak noise, jadi di kanan ada AC-nya, di belakang ada air purifier, tetapi untuk audionya kalian bisa dengerin sendiri gimana kualitasnya, yang menurut gue sudah cukup clean ya. Untuk port dan konektivitas udah terbilang lengkap, jadi di kiri kita bisa mendapati port USB Type-C, USB Type-A, HDMI, dan audio jack, sedangkan di kanan ini masih ada port USB Type-C lagi. Ada tombol volume up, volume down, ada tombol power, dan lampu indikator. Nah, untuk charging kita bisa langsung charge aja melalui USB Type-C yang ada di sini. Sedangkan untuk konektivitas wireless dia bisa terhubung ya melalui Bluetooth dan Wi-Fi 6. Untuk baterainya rata-rata di penggunaan normal harian gua bisa bertahan 8-10 jam. Tentu aja ini tergantung juga dari aktivitas yang dilakukan ya. Kalau misalkan dipakai buat edit video tentu bisa lebih cepat, tetapi kalau buat ketik-ketik dokumen bisa jauh lebih lama. Dan sebagai Chromebook dia hadir dengan Chrome OS ya tentunya, dan mungkin banyak yang belum tahu kalau sekarang di Chrome OS kita bisa jalanin aplikasi Android dan aplikasi Linux juga. Untuk install aplikasi Android caranya simple karena udah ada Google Play Store-nya juga di sini. Jadi bisa langsung aja cari dan install seperti di smartphone atau tablet Android pada umumnya. Kalau untuk aplikasi Linux kita bisa install dari terminal yang menggunakan command, tetapi sebelumnya kita perlu aktifkan dulu nih guys untuk Linux service-nya yang juga tinggal satu tekan tombol aja. Jadi sebenarnya koleksi aplikasi Chromebook ini sangat banyak. Bisa install aplikasi mobile dari Google Play Store dan juga bisa install aplikasi desktop via Linux command. Dan dari sepanjang gua pakai Chromebook ini, aplikasi-aplikasi tersebut bisa berjalan dengan lancar. Jadi buat kalian yang cari laptop Chromebook terbaik ya di tahun 2022 ini, terutama buat pelajar, guru, dan juga pekerja hybrid yang memang sedang cari Chromebook dan mungkin beberapa pekerjaannya membutuhkan load yang cukup besar, Acer Chromebook Spin 514 bisa jadi salah satu pilihan yang pas. Karena pertama, specs dan performanya sangat-sangat kencang ya dibandingkan dengan banyak Chromebook lain saat ini. Dia punya desain military grade yang kuat juga dengan looks yang premium dan form factornya yang sangat fleksibel dengan layar touchscreen yang bikin kita bisa bebas ya mau pakai di mode apa aja. Nah, untuk link pembelian dan juga detail harganya bakal gua update ya di kolom deskripsi, jadi kalian bisa cek aja di sana untuk detailnya. Dan itu dulu yang bisa gue share hari ini guys tentang review Acer Chromebook Spin 514 ini. Semoga aja bermanfaat ya dan juga informatif. Kalau ada pertanyaan seputar Chromebook ini langsung aja sampaikan di kolom komentar. Gue Febian Agapiteno pamit dulu guys, sampai ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.